Di tengah padang tandus Yaman, hidup seorang lelaki sederhana bernama Uwais Al-Qarni. Namanya nyaris tak dikenal manusia. Ia bukan sahabat Nabi, tak pernah bertatap muka dengan Rasulullah, dan bahkan tak tercatat dalam sejarah sebagai ulama, panglima, atau saudagar. Namun justru namanya menggema di langit, disebut oleh Nabi dalam sabda beliau. Mengapa? Kisah ini bukan sekadar tentang lelaki miskin. Ini kisah tentang seorang anak yang seluruh hidupnya diabdikan untuk ibunya. Uwais hidup dalam kondisi serba kekurangan. Ia memiliki ibu tua yang lumpuh dan buta. Sejak kecil, hidup Uwais adalah melayani ibunya, memandikan, menyuapi, membersihkan, dan bahkan memapahnya setiap hari. Ia tidak pernah mengeluh, tak pernah meminta bantuan. Ia menganggap baktinya kepada ibunya adalah jalan menuju surga. Hatinya rindu untuk bertemu Rasulullah seperti kaum muslimin lainnya. Tapi ia tahu, jika ia pergi ke Madinah, ibunya tak akan ada yang mengurus. Lalu ia memilih diam, menahan rindu demi menjaga ibunya. Suatu hari, sang ibu berkata kepadanya, "Wahai anakku, ibu ingin sekali pergi haji, tapi ibu sudah tua, lumpuh, dan buta." Uwais tak menjawab panjang. Ia mulai mempersiapkan sesuatu. Ia membuat kerangka semacam pelana dari kayu, lalu memanggul ibunya keliling kampung setiap hari sebagai latihan fisik dan mental. Setelah beberapa bulan, ia mantap. Ia membawa ibunya ke Mekah, berjalan kaki dari Yaman ke Mekah, memanggul ibunya di punggung. Sebuah perjalanan jauh, berat, dan berbahaya, tapi ia jalani dengan cinta. Sesampainya di Tanah Suci, ia tunaikan haji bersama ibunya. Setelah itu, ia tidak tinggal lama. Ia segera kembali ke Yaman. Ia tak ingin dikenali, tak ingin dipuji, tidak ingin dikenal manusia. Namun, Allah mengenalnya, dan Allah mengilhamkan nama Uwais ke hati Rasulullah. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, "Akan datang kepada kalian seorang dari Yaman, dari Murad, kemudian Karan. Dahulu dia mengidap penyakit kulit, kemudian sembuh kecuali sebesar dirham. Dia memiliki seorang ibu, dan ia sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Jika kalian menemuinya, mintalah ia mendoakan." Hadis riwayat Muslim. Perhatikan, Rasulullah SAW tidak pernah bertemu Uwais, tapi memuji dan menganjurkan para sahabat memintanya berdoa. Luar biasa. Umar bin Khattab, pemimpin kaum muslimin, saat akhirnya bertemu Uwais, meminta didoakan olehnya. Betapa mulianya posisi seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Lalu, ketika Uwais tahu siapa yang datang kepadanya, ia justru menolak dibanggakan. Ia menghindari popularitas. Begitulah orang-orang yang tulus. Ia menginginkan ridha Allah, bukan pengakuan manusia. Kita hidup di zaman berbeda. Hari ini, banyak orang berlomba mencari popularitas, mencari panggung. Tapi Uwais tidak. Ia berlomba dalam pengabdian sunyi yang hanya Allah tahu. Sahabat Lalebah, renungkan sejenak. Seberapa sering kita menelpon ibu kita? Pernahkah kita mencium tangan ayah dengan rasa syukur? Pernahkah kita memandangi wajah tua itu dan menangis diam-diam? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Dan disebutkan dalam hadis lain, "Celaka, celaka, celaka." Para sahabat bertanya, "Siapa yang celaka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mendapati salah satu dari orang tuanya atau keduanya telah lanjut usia, namun tidak membuatnya masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Jangan tunggu hari mereka tiada. Jangan tunggu hanya bisa menatap batu nisan untuk menumpahkan rindu. Karena kelak, saat itu tiba, yang tersisa hanya penyesalan. Mari belajar dari Uwais. Ia bukan sahabat Nabi, bukan orang terkenal, tapi baktinya kepada ibunya membuat namanya harum di langit. Jangan remehkan doamu setelah menyuapi ayah atau ibu. Jangan anggap kecil pelukanmu untuk orang tua. Siapa? Langit mencatatnya dan mengangkat namamu seperti Uwais. Terima kasih sudah menonton. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, agar Anda menjadi bagian dari jejaring kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.